Al-Baqarah ayat 90 120. Apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah Al-Quran, mereka menjawab, kami beriman kepadanya yang diturunkan kepada kami. Mereka ingkar kepada apa yang setelahnya, padahal Al-Quran itu adalah kebenaran yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh Nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman? Sungguh Musa benar-benar telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran, kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sembahan. Setelah kepergiannya dan kamu menjadi orang-orang yang zalim. Ingatlah ketika kamu mengambil janjimu dan kamu diangkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, berpegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarnya tetapi kami tidak menaati. Diresapkanlah ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sungguh buruk apa yang diperintahkan oleh keimananmu kepadamu jika kamu orang-orang yang beriman. Katakanlah Nabi Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu, bukan untuk orang lain. Mintalah kematian jika kamu orang-orang yang benar. Akan tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Engkau Nabi Muhammad sungguh-sungguh akan mendapati mereka orang-orang Yahudi sebagai manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Tiap-tiap orang dari mereka ingin memberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab Allah. Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Katakanlah Nabi Muhammad, siapa yang menjadi musuh Jibril, padahal dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah sebagai pembenaran terhadap apa kitab-kitab yang terdahulu dan petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Nabi Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selama orang-orang yang fasik. Mengapa setiap kali mereka mengingkari janji? Mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya? Bahkan sebagai besar mereka tidak beriman. Setelah datang kepada mereka Rasul Nabi Muhammad dari Allah yang membenarkan apa yang pada mereka sebagai
orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, tidak menggubrisnya seakan-akan mereka tidak tahu. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh mereka benar-benar tidak mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Seandainya mereka benar-benar beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik seandainya mereka mengetahuinya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, akan tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepada suatu kebaikan dari Tuhanmu, akan tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar. Ayat yang kami nasah atau batalkan atau kami jadikan manusia lupa padanya, pasti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Apakah engkau tidak mengetahui bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi? Ketahuilah bahwa tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah. Ataukah kamu menghendaki untuk meminta Rasulmu Nabi Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta Bani Israel dahulu? Siapa yang mengganti iman dengan kekafiran, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus, jalan yang engkau ridhoi. Banyak di antara ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman menjadi kafir. Kembali karena rasa dengki di dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah, biarkanlah, dan berlapang dadalah, berpalinglah dari mereka sehingga Allah memberikan perintahnya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dirikanlah salat
dan tunaikan zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Wahai Yahudi dan Nasrani berkata, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang-orang yang benar. Tidak demikian, bahkan orang-orang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah serta berbuat ihsan akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih. Orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu, Allah akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itulah pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan mendapatkan azab yang berat di akhirat. Hanya milik Allah timur dan barat. Dimanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Mereka berkata, Allah mengangkat anak, maha suci Allah. Bahkan miliknya lah apa yang di langit dan bumi, semua tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sesungguhnya kami telah mengutusnya Nabi Muhammad dengan hak sebagai pembawa berita gembira dan memberi peringatan. Engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni neraka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela kepadamu Nabi Muhammad sehingga engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Sungguh jika engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak ada bagimu pelindung dan penolong dari azab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.